Hai semua, salam Pramuka. Bagaimana kabarnya kakak-kakak dan adik-adik Pramuka dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Pada minggu sebelumnya, kita telah belajar tentang sandi kotak satu. Melanjutkan materi tentang sandi-sandi pramuka, Pandu Pramuka kali ini akan membahas tentang sandi kotak dua. Bagaimana cara membuat rumusnya, pengerjaannya, dan cara mengartikannya. Sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu himne Pramuka. Siap? Mulai! Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku dan makan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku. Kami jadi padumu. Sandi kotak dua. Sandi kotak dua pada umumnya tidaklah jauh berbeda dengan sandi kotak satu, baik secara rumus dan pengerjaannya. Jika di dalam sandi kotak satu terdapat dua huruf dalam satu kotak, dan pada sandi kotak dua terdapat tiga huruf dalam satu kotak, dan di dalam sandi kotak satu terdapat kotak dengan garis lurus serta ke samping, seperti gambar berikut. Pada sandi kotak dua, kotak yang digunakan hanya seperti ini. Agar kalian lebih mudah memahaminya, silakan keluarkan buku catatan pramuka kalian dan simak video berikut. Siap? Mulai! Hai semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sandi kotak 2. Sandi kotak 2 ini hampir sama dengan sandi kotak 1 yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Seperti biasa, kakak akan memberikan dua tahapan untuk mengerjakan sandi kotak 2 ini. Yang pertama ialah membuat rumus. Jadi kita pertama membuat rumus untuk mengerjakan sandi kotak 2 ini. Lalu yang kedua adalah cara untuk mengartikannya atau mengubah sandi kotak 2 ini menjadi huruf alfabet. Oke, kita akan membuat rumus sandi kotak 2. Pertama kita bentuk garis lurus ke atas, lalu kita bikin lagi ke samping, dua garis lurus ke atas dan dua garis lurus ke samping.
seperti yang kakak buat berikut ini. Ya, hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu di setiap kotak ini, ya kalian isi dengan 3 huruf alfabet. Seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Hingga hasilnya seperti ini. Di setiap kotaknya sudah terdapat 3 huruf alfabet secara berurutan. Agar lebih mudah menghafalnya, kita beri tanda titik di setiap huruf di dalam kotaknya. Pada huruf kedua kita beri tanda 1 buah titik pada huruf keduanya. Lalu di huruf ketiga di setiap kotaknya kita beri tanda titik 2 buah seperti ini. Oke, sama pada kotak lainnya. Pada huruf pertama tidak usah diberi titik. Lalu pada huruf kedua kita beri 1 buah titik. Dan di huruf ketiganya kita beri 2 buah titik seperti gambar ini. Sama yang ini juga kita beri 1 buah titik di huruf kedua. Pada huruf ketiganya kita beri 2 buah titik. Lalu diikuti pada kotak-kotak lainnya. Semuanya diberi tanda titik 1, 2, lalu sebelahnya 1, 2, dan seterusnya. Pada kotak terakhir hanya terdapat 2 huruf, yaitu Y dan Z. Maka kita hanya memberi tanda titik 1 pada huruf kedua di kotak ini. Seperti ini. Selesai, inilah rumus sandi kotak 2 yang akan kita gunakan. Seperti ini rumusnya. Baik, silakan di pause dulu videonya. Lalu catat dan gambar rumus sandi kotak 2 ini ke buku catatan pramuka kalian. Mulai. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu bagaimana cara mengartikan sandi kotak 2 ini atau merubah huruf sandi kotak 2 menjadi huruf alfabet atau sebaliknya. Di sini kakak akan menulis contoh kata buku. B, U, K, dan U. Lalu kita akan merubahnya ke dalam sandi kotak 2. B. Kita perhatikan huruf B terdapat di dalam kotak ini. Jadi huruf B ini terdapat di dalam kotak ini. Maka huruf B ini terdapat di dalam kotak ini. Jadi huruf B ini memiliki kotak seperti ini. Nah, di dalam kotak ini terdapat huruf B. Jadi kita catat, kita pindahkan kotaknya seperti ini. Ingat, karena huruf B ini adalah huruf kedua di dalam kotaknya, maka huruf B terdapat tanda titik di atasnya. Nah, di atas huruf B ini kita beri titik. Jadi di dalam kotaknya juga kita kasih titik. Jadi seperti ini huruf B. Selanjutnya huruf U. Kita cari di mana huruf U. Huruf U terdapat di dalam kotak ini. Ya, jadi huruf U ini terdapat di dalam kotak ini. Lalu bentuk huruf U kotaknya berarti seperti ini. Nah, karena huruf
U adalah huruf ketiga, maka di atas huruf U itu terdapat dua buah titik. Terdapat dua buah titik, maka di dalam kotak ini kita kasih dua titik. Seperti ini. Selanjutnya huruf K. Perhatikan, huruf K ini terdapat di dalam kotak bagian ini. Jadi huruf K ini terdapat di dalam kotak ini. Maka bentuk huruf K kotaknya seperti ini. Kita pindahkan huruf K, kotaknya seperti ini. Nah, kotaknya huruf K ini seperti ini. Lihat, J huruf pertama, K huruf kedua, L huruf ketiga. Jadi di atas huruf K ini, di dalam kotaknya terdapat titik 1. Maka di dalam kotak ini juga kita beri tanda titik. Terakhir, huruf U. Kita lihat, huruf U terdapat di dalam kotak ini. Jadi huruf U terdapat di dalam kotak ini. Maka bentuk kotaknya seperti ini. Ingat, huruf U huruf ketiga di dalam kotaknya. Maka di atas huruf U terdapat dua buah titik seperti ini. Selesai. Mudah bukan? Jadi kata buku ini memiliki sandi kotak duanya seperti ini. Baik, kita akan coba dengan contoh yang lain. Siap, kita masuk dalam contoh kedua. Kakak telah menulis kata pandu, P-A-N-D-U. Lalu kita ubah kata pandu ini menjadi sandi kotak 2. Sambil kita lihat rumus ini untuk mengartikan kata pandu. Pertama, kita artikan huruf P terlebih dahulu. Huruf P terdapat di dalam kotak ini. Huruf P terdapat di dalam kotak ini. Maka kotaknya seperti ini. Ingat, huruf P adalah huruf pertama dan tidak ada tanda titik di atasnya. Maka huruf P tidak perlu menggunakan titik. Cukup seperti ini saja. Lalu huruf A. Huruf A kita cari kotaknya. Ini kotaknya, maka kotaknya huruf A berbentuk seperti ini. Seperti ini bentuk kotak dari huruf A. Karena huruf A adalah huruf pertama di dalam kotaknya, tidak perlu menggunakan titik. Selanjutnya huruf N. Huruf N terdapat di dalam kotak ini. Maka bentuk kotak huruf N seperti ini. Perhatikan bentuk kotak dari huruf N. Pertama huruf M, N, O. Huruf M tidak menggunakan titik. Huruf N terdapat satu buah titik. Huruf O terdapat dua buah titik. Jadi yang kita cari adalah huruf N. Maka di atas huruf N terdapat satu buah titik. Lanjut, huruf D. Huruf D terdapat di dalam kotak ini. Maka kotak dari huruf D seperti ini. Huruf D kotaknya seperti ini. Huruf D adalah huruf pertama di dalam kotaknya. Jadi tidak perlu menggunakan titik. Cukup seperti ini saja. Huruf D seperti ini. Terakhir huruf U. Terakhir huruf U.
huruf U ini ada di dalam kotak ini. Ya, jadi huruf U ini terdapat di dalam kotak ini, maka bentuk kotaknya seperti ini. Lihat, huruf U ini adalah huruf ketiga di dalam kotaknya. Jadi di atas huruf U ini terdapat dua buah titik. Jadi kita masukkan tanda titik ini di dalam kotaknya. Selesai. Jadi sandi kotak ini adalah tulisan dari kata pandu ini. Ingat pesan kakak, silakan berlatih dan diulang lagi di rumah agar kalian dapat lebih cepat menguasai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Anwar. Tadi adalah penjelasan yang telah diberikan oleh Kak Anwar. Silahkan diulang videonya bagi yang belum paham. Seringlah berlatih dan bertanya kepada kakak pembina kalian agar kalian bisa menguasai materi tersebut. Pandu Pramuka telah membuat 10 soal tentang sandi kotak 2. Silahkan kalian artikan sandi kotak 2 tersebut. Dan untuk mengakhiri kegiatan pramuka pada minggu ini, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian bisa berlatih bersama-sama dalam materi kepramukaan. Sekian dan salam pramuka.